Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak menuntut orang tuanya karena dia tidak pernah ingin dilahirkan ke atas dunia. Mengapa saya mesti ada di dunia ini? Saya tidak pernah minta ada, saya tidak pernah minta lahir, dan dikabulkan oleh pengadilan. Memang dunia ini semakin tua, semakin pikun, semakin gila. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Tapi kalau kita berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak akan ada orang yang salah pikir, salah bicara, salah bertindak, salah berbuat. Semua perbuatan yang salah itu berawal dari salah cara berpikir. Mengapa bicara salah? Kenapa tuntutannya salah? Kenapa perbuatannya salah? Karena otaknya salah, cara berpikirnya salah. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan cara berpikir. Kita ada di dunia ini bukan karena kesalahan orang tua, bukan karena kesalahan takdir, bukan karena ada dengan sendirinya seperti ulat yang ada di tong sampah. Kemarin sore tong sampah masih bersih, tiba-tiba tadi malam berduyun-duyun orang membuang sampah, pagi-pagi sudah ada ulat. Berarti ulat muncul dengan sendirinya karena ada sampah. Begitu juga sebagian orang berpikir, dunia ini awalnya kosong, tiba-tiba berisi manusia. Maka dunia adalah tong sampah, tempat kejahatan, dan ulat-ulat itu adalah manusia, sumber kebusukan. Berapa banyak orang salah berpikir lalu membuat aliran bunuh diri massal karena kehadiran manusia tidak diinginkan. Akibat dari perbuatan jahat lahirlah manusia-manusia yang jahat, hanya merusak alam semesta. Kalau begitu mesti mati beramai-ramai. Salah cara berpikir. Maka ketika orang tersilap dan tersalah, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Kita bukan makhluk yang salah. Orang tua kita tidak pernah salah. Kita bukan makhluk yang muncul tanpa rencana. Kita memang direncanakan Allah untuk ada di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mau menciptakan satu makhluk bernama manusia
dan dia akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah artinya pemimpin. Mengapa mesti ada manusia sebagai pemimpin? Karena binatang tidak sanggup memimpin alam semesta. Sehebat-hebatnya tenaga gajah, gajah dari dulu sampai sekarang tidak berkembang, hanya dengan belalai kakinya saja. Sehebat-hebatnya monyet, yang paling cerdas simpanse, sampai hari ini tidak berkembang cara berpikirnya. Maka diciptakanlah satu makhluk baru bernama manusia. Manusia ini diberikan Subhanahu wa ta'ala akal untuk berpikir, hati untuk merenung, dan berpikir dengan hati, pikiran, akal sempurna. Itu semua dengan memandang, melihat yang benar, mendengar yang benar. Maka diberikan Allah dia pendengaran dan penglihatan. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, dicampur dengan sel telur, summa nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, lalu manusia itu bisa mendengar, dia bisa melihat, didengarnya ayat-ayat Allah, dilihatnya kitab suci Allah, lalu setelah itu dia pun berpikir. Berpikir apa yang mesti aku lakukan, yang baik-baik dilaksanakan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai pemimpin yang bisa mengatur kestabilan alam semesta. Karena kalau diberikan alam ini kepada makhluk yang lebih tua, lebih dulu daripada kita, diciptakan Allah, namanya selalu disebut sebelum nama kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik di hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu, seandainya jin dan manusia berkumpul. Anna, kata jin dalam surat Al-Jin juz 29, minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Islam ta'arraw rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang ingkar, yang kafir, yang tidak mengikut Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Tapi Allah tidak berikan mereka untuk menjadi pemimpin alam semesta. Mereka tidak layak. Yang layak itu adalah manusia. Maka bangga menjadi manusia, karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Malaikat lebih suci daripada kita, malaikat bercahaya karena dia diciptakan dari nur. Tapi malaikat tidak diberikan amanah untuk memimpin alam semesta. Binatang, dia hanya ada hawa nafsu saja, tidak ada akalnya. Malaikat hanya ada akal saja, tidak ada hawa nafsunya. Makhluk yang sepadan dengan kita adalah jin. Jin punya hawa nafsu, jin juga punya akal, tapi mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk pilihan, menjadi manusia bangga, bukan bunuh diri. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Maka ketika Islam datang mengharamkan sabu-sabu, narkoba, ganja, khamar, kenapa? Karena dia bisa menghilangkan potensi termulia, akal menjadi rusak. Kedatangan Islam hifzul aqli, menjaga akal manusia. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala,